Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita belajar di dalam renungan Alkitab berseri. Dan pada hari ini kita sudah sampai di dalam bagian akhir surat Yakobus. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa akhir daripada pasal 4 dari surat Yakobus adalah mengajak kita untuk bisa introspeksi diri, yaitu mengubah sudut pandang kita dan cara berpikir kita dari berfokus kepada diri beralih kepada Kristus. Di dalam menjalani kehidupan ini kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menjalani dengan kerendahan hati dan keberserahan penuh kepada Tuhan. Untuk itulah dalam bagian akhir suratnya kita dapat melihat 3 hal utama di dalam menjalani kehidupan yang berfokus kepada Kristus, menjalani dengan kerendahan dan keberserahan diri sebagai wujud daripada iman. Yang pertama, saudara, kita bisa melihat di dalam pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang keenam. Iman harus diwujudkan dalam kerendahan hati dan keadilan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebagai orang yang beriman, maka perbuatan-perbuatan atau sikap atau tindakan kita adalah buah daripada iman itu sendiri. Perbuatan, sikap, dan tindakan kita didasarkan kepada iman, bukan kepada kebanggaan diri atau mencari penghormatan diri. Berkat atau kekayaan harus dipandang sebagai sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk mengelolanya. Apa yang ada pada kita hanyalah sebuah titipan, sebab pada akhirnya kita akan meninggalkan itu semua tatkala kita kembali ke rumah Bapa. Kekayaan dapat membuat orang lupa diri, menjauhkan diri kita, tidak lagi membutuhkan Tuhan, bahkan bisa melupakan Tuhan. Kesombongan menjadikan diri merasa berkuasa dan dapat berbuat apa saja sesuka hati kita. Tidak sedikit dalam kesombongannya kita bisa bersikap tidak adil dan tidak lagi menghargai orang lain, seperti yang tertulis di dalam ayat yang keempat sampai yang keenam. Sikap seperti ini akan membawa pengadilan dari Allah, sebab Allah adalah adil dalam segala jalannya. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita seharusnya membawa kita kepada sikap kerendahan hati, sebab kita hanya diberikan kesempatan untuk mengelolanya. Hati kita harus tetap tertuju kepada Sang Pemberi, yaitu Tuhan, dan bukan kepada pemberian. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam dosa ketamakan. Firman-Nya berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat yang ke-21. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat di dalam pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam menghadapi penderitaan, iman orang percaya harus tetap berfokus kepada Kristus. Dalam kehidupan tentu saja banyak pergumulan, kesulitan, ketidakadilan, bahkan masalah yang terus terjadi menimpa kita. Orang percaya harus tetap bertekun di dalam pengharapan, sabar di dalam penderitaan, sebab Tuhan senantiasa memperhatikan dan memberi kekuatan. Penderitaan bisa mengalihkan fokus kita untuk tidak lagi melihat salib Kristus, melainkan kita jatuh kepada dosa bersungut-sungut, mencari kambing hitam untuk dipersalahkan, bahkan bisa meninggalkan iman. Seringkali kita menjadi tidak sabar di dalam menanti pertolongan Tuhan, sehingga kita mengambil langkah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, selama kita masih hidup dan tinggal di dalam dunia ini, pergumulan akan terus terjadi. Namun kita bersyukur bahwa kasih Kristus tetap menyertai kita. Kristus telah menderita, bahkan penderitaan yang dialaminya begitu berat. Penderitaan yang kita alami tentu saja tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Kristus. Sebagai contoh, dalam penderitaan yang berat, Ayub tetap belajar untuk tetap percaya. Ayub bertekun dan berfokus kepada Tuhan saja. Dengan berfokus kepada Kristus, maka kita tidak akan lemah, sebab kuasanya terus bekerja. Kita hanya perlu percaya, bertekun, berfokus kepadanya. Dalam penderitaan kita harus tetap dalam kerendahan hati, di dalam menanti jawaban-jawaban Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita membangun sebuah relasi di dalam kasih.
Kristus. Relasi di antara kita tertulis, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-12 hingga yang terakhir, yaitu ayat yang ke-20. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan yang kita lakukan adalah buah daripada iman. Maka tatkala kita melakukan kebaikan, semuanya harus didasarkan pada kasih Kristus. Perbuatan-perbuatan sebagai buah iman dan kasih akan memimpin kita memiliki satu karakter, integritas Kristen sejati. Tentu saja, integritas Kristus yang menguasai iman orang percaya akan memimpin orang percaya bertindak di dalam kerendahan hati dan ketundukan diri kepada kasih karunia Kristus. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Adalah satu pertaruhan integritas dari orang percaya. Relasi dalam kasih juga dapat diwujudkan dalam sikap kita untuk saling mendoakan. Iman sejati orang-orang percaya dapat direalisasikan secara nyata tatkala mereka saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengampuni. Doa adalah relasi dengan Allah, yang mana dari relasi itu membawa kehidupan yang mencerminkan kehadiran Allah. Kasih Allah bukan sekedar wacana, melainkan sebuah tindakan nyata. Iman memimpin kepada kebenaran, dan kebenaran yang diwujudkan dalam kehidupan akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Iman sejati akan menuntun kepada perbuatan kasih ilahi. Ingatlah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa didasari iman adalah sia-sia. Tatkala kita menyatakan iman dalam perbuatan, tetaplah dalam sikap kerendahan hati, sebab bukan kita yang bertindak, melainkan Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukannya. Biarlah pembelajaran kita dari kitab Yakobus semakin memperkaya kita, memperlengkapi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sebuah kitab yang indah, yang mengingatkan kami bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga ketika kami melakukan satu perbuatan tanpa didasari oleh iman dan kasih kami kepadamu, maka semuanya itu tiada arti. Terima kasih Tuhan, apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan, biarlah membawa kami untuk semakin taat, dan kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Tuntunlah langkah kami di dalam pembelajaran Alkitab secara berseri ke depan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Saudaraku, kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan menyertai kita. Dan doakan supaya pembelajaran Alkitab berseri untuk seri-seri berikutnya senantiasa boleh memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.